Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf Bismillahirrahmanirrahim kalau kita hitung ada 19 huruf. Dari mulai ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu adalah jumlahnya 19. Kata guru saya, kalau siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari terus membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Bismillahnya dimasukkan ke dalam sholat. Ketika kita sholat tahajud tadi malam, dimulai dengan sholat syukrul wudu, kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tahajud 6 rakaat, dilanjutkan dengan sholat tasbih 4 rakaat, dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Kita sudah banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan zikir, dan hari ini juga di subuh kita baca Bismillah kembali. Ketika sholat, ketika zikir, dan hari ini juga alhamdulillah Rabbil alamin kita senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sholat duha, masuk sholat isyraq, baca lagi isti'azah, baca lagi Bismillah. Istikharah juga baca Bismillah lagi. Isti'anah, sholat isti'anah juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk duha 4 rakaat, 8 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan kibarul bauli, kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk zuhur, qabla zuhur dan ba'da zuhur 4 rakaat, baca Bismillahirrahmanirrahim di setiap suratnya. Ketika salat asar, qabla asar, baca Bismillahirrahmanirrahim di suratnya. Ketika salat maghrib, qabla maghrib, baca Bismillahirrahmanirrahim. Fardu maghrib kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah fardu maghrib kita salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian salat awabin 2 rakaat. Kemudian salat taubat 2 rakaat. Kemudian salat birrul walidain 2 rakaat. Kemudian salat hifdzil iman 2 rakaat. Ditutup dengan salat syukrul nikmat 2 rakaat. Kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan salat isya, qabla isya baca Bismillahirrahmanirrahim. Salat paruh isya juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Salat ba'da isya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan kita baca salat lidapil bala. Terus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus jadi kita terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang sekarang berkembang, yaitu penyakit COVID-19. Hurufnya Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Jadi kalau siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari penyakit COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya itu kalau ditulis Bismillah itu tanpa alif, ba, sin, mim. Tapi di lain ayat di surah Al-Alaq pada saat Iqra bismi, nah bismi di situ ada alifnya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah bismi di situ ada alifnya, ba, alif, sin, mim. Tapi dalam Bismillah tidak ada alifnya, bismi. Apa perbedaannya? Ketika di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ketika itu Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama dan diangkatnya menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan dibaca mulai Iqra, bacalah. Iqra dalam kajian tasawuf itu adalah baca. Apa yang baca? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi pertama yang baca itu adalah Iqra. Kemudian bismi di situ dengan alif supaya dengan alif itu maksudnya supaya memudahkan yang sulit.
jadi mudah, yang sulit jadi mudah, yang panjang jadi pendek, yang tadinya tidak berkah jadi berkah, makanya ada alif. Nah, bismi di situ kajian tasawuf itu adalah zikir khofi yang senantiasa diucapkan dalam kolbu kita terus menerus. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW mendapat surat pertama Iqra, yang pertama la ilaha illallah dan yang kedua adalah ismu zat di dalam hatinya. Pada saat itu maka Rasulullah SAW tidak ada yang dibaca kecuali dua tadi, la ilaha illallah dan ismu zat, yaitu zikir khafi. Nah, di bismillahirrahmanirrahim tidak ada alif ini, kata para ulama, itu supaya Rahman Rahimnya, supaya cepat-cepat diberikan kepada hamba-hambanya. Makanya dimulai dengan bismi, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bukan hidup dengan bahasa Arab, orang Arab. Kita hidup di orang Indonesia. Jadi makanya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada para ulama-ulama yang ada dalam Departemen Agama Islam, di agama. Kita telah menerjemahkan, kita tahu jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Itu adalah terjemahan yang diterjemahkan dari Departemen Agama. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tadinya haram jadi halal. Kalau kita lihat ada ayam ketabrak mobil langsung mati, bisa dimakan tidak? Tidak bisa dimakan karena sudah jadi bangkai. Tapi kalau sebelum meninggal dunia itu ayam disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala situ, maka ayam itu jadi halal, bisa jadi haram. Jadi saat sebelum meninggal kita potong dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayam itu tadinya haram dimakan menjadi halal dimakan. Demikian juga yang tadinya haram dipergauli wanita-wanita, tapi dengan adanya perkawinan aku dengan ijab kabul, maka yang tadinya haram, wanita-wanita haram dipergauli jadi halal dengan adanya disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ijab kabul. Demikian juga pada saat kita akan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada saat kita meninggal dunia dibacakan asma Allah, isma Allah, dibacakan la ilaha illallah, yang tadinya su'ul khotimah menjadi husnul khotimah karena dibacakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara al-Qur'an, jadi ketika dibacakan Allah di situ, maka semuanya dapat menjadi tadinya halal, tadinya haram menjadi halal. Alhamdulillah. Tadinya menjadi su'ul khotimah menjadi husnul khotimah dengan dibacakan Bismillah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin supaya kita meninggal dalam husnul khotimah, baca nama Allah. Apa yang baca? La ilaha illallah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah, yang tadinya husnul khotimah menjadi husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu keutamaannya dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka melelehlah setan seperti melelehnya timah di atas bara api. Seperti sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu
kama yazubur rasasu 'alan nari. Siapa saja kata Rasulullah SAW, hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka leburlah, melelehlah setan yang menggodakan kita seperti melelehnya timah di atas api. Jadi kalau kita membaca asma Allah dibacakan, maka akan menjadi ibadah. Setan tidak akan ikut. Ketika kita akan tidur, kita baca asma Allah, Bismikallahumma ahya wa amut. Setan tadi akan menggoda. Karena dibacakan doa itu, setan tidak akan menggoda lagi. Kemudian juga kita akan masuk kamar mandi, setan ikut terus kemanapun kita berada. Tapi ketika dibacakan doanya, doa disebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbi a'udzubika min hajmi syaitin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Rabbi a'udzu min hudal hubsi wal khabaisi. Maka setan tidak akan ikut ke dalam kamar mandi. Karena kenapa? Dibacakan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada saat kita makan, kalau kita tidak makan dengan baca nama Allah, maka setan akan masuk dalam makanan kita. Tapi kalau kita baca doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, tidak akan masuk lagi setan ke dalam makanan kita. Oleh karena itu, bacalah bismillah setiap kita diawali aktivitas apapun, kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para ulama tasawuf mengartikan bismillah itu bukan dengan, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Maha Ar-Rahim, dan pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan dengan, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita minum, kita izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melangkah kemanapun, kita izin sama Allah Subhanahu wa taala mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua aktivitas apapun, kita minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita kemanapun berlangkah, harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah fadilah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang lalu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa cinta, mahabbah pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai tanda perwujudan terima kasih pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memerintahkan satu malaikat untuk mencatat di buku kita, yaitu 400 kebaikan. Jadi siapa saja yang mengucap aktivitas dengan izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memerintahkan malaikat mencatat baginya 400 kebaikan. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah Ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu diwanihi 400 hasanatin." Siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di antara hamba-hambaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat karobiyin untuk mencatat bagi yang membaca bismillah itu
sebanyak 400 kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau makan, izin sama Allah Subhanahu, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah masuk ke bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan ditujukan sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini selalu dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemanapun kita melangkah, terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Izin Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim? Seperti kita contoh, kalau kita bapak-bapak punya kebun. Kebunnya ada sekitar 500 meter. Tiba-tiba kita mau ke sana. Pas kita di sana, kebun kita sudah ada banyak pohon-pohonan. Ada pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon-pohon yang lain. Kita bertanya, siapa ini yang menanam pohon ini? Saya tidak tahu. Nah, pada saat itulah ternyata ada seseorang yang menanam ini tanpa seizin saya. Maka yang tadinya baik, karena tidak dapat izin, maka tanaman itu tidak bermanfaat. Dan itu juga melanggar undang-undang dasar kita. Jadi kalau tanpa izin saja dapat dipolisikan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas apapun kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat keutamaan bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana samaa bil kawakibi." Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bil kawakibi, dengan banyaknya bintang-bintang. Jadi langit dengan ada bintang-bintang jadi dihiasi, jadi indah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi para malaikat itu dengan diciptakannya malak Jibril. Wa zayyanal jannah bil hurin wal qusur, dan Allah akan menghiasi surga-surga Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari dan gendung-gendung bertingkat. Wa zayyanal anbiya'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para nabi-nabi, yang Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang jadi Rasulullah selama 25, dan juga nabi-nabi yang sebanyak 124 nabi dihiasi dengan diciptakannya, yaitu dilahirkannya, diturunkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa zayyanal layali bilailatil qadr, dan Allah menghiasi malam-malamnya dengan malam Lailatul Qadri yang keutamanya sebanyak 1000 bulan dibandingkan dengan malam-malam biasa. Wa zainal suhuri bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi, sesungguhnya Allah menghiasi bulan-bulannya dari bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah, dengan di antara itu adalah bulan yang penting dan yang utama, yaitu bisyahri Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan Allah menghiasi seluruh masjid-masjid yang dunia ini dengan adanya
Ka'bah di Baitullah. Wa zainal kutubi bil Qur'ani, dan Allah menghiasi seluruh kitab-kitab yang diturunkan, yang utama adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa zainal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi Al-Qur'an dengan diturunkannya ayat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya langsung ternyata ada dihiasi semua Al-Qur'an ini dengan ada surat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi lagi bahwa siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap kesempatannya, aktivitasnya, namanya akan termasuk orang-orang yang baik dan yang terbebas dari sifat-sifat kekufuran dan sifat-sifat kemunafikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba akan dicatat, akan ditetapkan ismuhu namanya minal abror, termasuk orang-orang yang baik, wa buri'a minal kufri, dan namanya akan terbebas dari sifat-sifat kekufuran, wan nifaqi, dan sifat-sifat kemunafikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tinggal kepada kita. Pilihannya ada dua, mau melaksanakan atau tidak, tergantung dengan bapak-bapak dan saudara sekalian dan semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini kita ingin melaksanakan walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim pendek, tapi insya Allah kita laksanakan baca ini di setiap kesempatan, di setiap memulai apapun kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita